Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam mengawali kegiatan kali ini, marilah kita panjatkan pujian kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan puji kepada yang Maha Pemberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat hari ini, nikmat sehat dan juga kesempatan, sehingga kita bisa bersama berkumpul untuk mengikuti kegiatan dialog interaktif pencegahan konflik sosial menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita akan bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik hadirin yang kami banggakan, untuk selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon kepada Ibu Ita Rohpitasari. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, izinkan kami melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. A. Dasar hukum pelaksanaan. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. 2. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 50 Tahun 2021 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 6. Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2022. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon pada tahun anggaran 2022 menyelenggarakan talkshow dengan tema Dialog Interaktif Pencegahan Konflik Sosial menjelang Pemilu dan Pilkada tahun 2024 Angkatan ke-1 tahun 2022. Maksud dan tujuan. Maksudnya adalah 1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. 2. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan kemasyarakatan. 3. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, sejahtera menjelang pelaksanaan pemilu pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Cirebon. Kemudian terciptanya kondisi aman dan harmonis dalam hubungan sosial masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Cirebon. Kemudian meningkatnya tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Demikian kami laporkan atas nama penyelenggara. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon, Ibu Ita, yang sudah menyampaikan laporan kegiatan untuk hari ini. Dan selamat datang untuk Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Kang Lutfi, sudah bergabung bersama kami di sini. Untuk pemirsa RCTV, kita akan memulai dialog interaktif pada kesempatan kali ini yang dipersembahkan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon dengan
tema ataupun dalam rangka pencegahan konflik sosial ini menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Baik, untuk para narasumber dimohon untuk bisa naik ke atas panggung. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyapa terlebih dahulu untuk 3 narasumber kita pada kesempatan kali ini. Pak Bupati, apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah baik. Luar biasa Pak. Terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Pak, ini untuk 2024 ini bukan waktu yang lama ya Pak ya? Dalam penyelenggaraan pemilu, pemerintah, kemudian kepolisian dan pihak terkait lainnya, dan juga penyelenggara pemilu KPU. Pastinya ini sudah bersiap-siap Pak. Dan sinergitas ini perlu dilakukan dengan baik untuk pelaksanaan pemilu yang sukses tanpa ekses. Bapak harapannya seperti apa nih Pak Bupati? Ya, terima kasih bahwa pemilu tahun 2024 saya ingin di Kabupaten Cirebon dan Indonesia ini ada ketenangan. Dan memang pemerintah dalam ini sudah memberikan suatu langkah-langkah informasi, pelaksanaan, pendaftaran dan proses pemilu sudah dilakukan. Bahkan kami sering ngobrol dan diskusi baik penyelenggara, KPU, Bawaslu dan dari kami dari Kesbangpol, jadi memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-haknya. Dan kita juga sering memberikan satu arahan dan kita dengan partai-partai juga kita sering diskusi menghadapi hajat nasional ini. Oke, perkuat kolaborasi ya Pak ya, ini menyamakan ya tujuan nanti harapannya agar tercapai sesuai dengan target Pak Bupati. Baik, kemudian ke Kang Lutfi, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Kang, ini banyak hal yang menyebabkan tertimbulnya konflik sosial ya. Dari pengamatan Kang Lutfi sendiri, perwakilan dari wakil rakyat di Kabupaten Cirebon, yang paling rawan, yang kemudian bisa dijadikan evaluasi agar tidak terulang ataupun tidak terjadi ya saat pelaksanaan pesta demokrasi nanti, apa sih Kang yang harus kita cermati? Terima kasih Mbak Novi. Ada beberapa hal yang menurut kami strategis. Yang pertama sebenarnya kalau akar konflik sosial itu kan dari situasi ekonomi dulu. Hari ini Indonesia termasuk kategori ekonomi yang menengah rata-rata baik gitu. Jadi peluang dari problem ekonomi tidak terlalu signifikan. Selanjutnya yang bisa menyebabkan konflik sosial itu berkembang adalah soal politik itu sendiri. Kalau politik itu definisinya kan sederhana. Dia terkait dengan kekuasaan ansih. Jadi bagaimana cara mengambil kekuasaan dan bagaimana cara mengelola kekuasaan itu untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Nah, hari ini kita bersepakat bahwa sistem yang kita gunakan adalah demokrasi. Dalam demokrasi, suara petani dengan suara pedagang, dengan suara dosen, dengan suara mahasiswa sama. Satu suara. Siapa yang mendapat kepercayaan terbanyak, dia yang akan diberikan amanah untuk menjadi pemimpin dalam setiap levelingnya, baik di eksekutif maupun di legislatif. Nah, konflik itu muncul ketika kepentingan para pihak yang ada di dalam konstelasi itu saling tidak terpenuhi gitu. Nah, ini yang sebenarnya perlu mulai kita hindari. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghilangkan konflik itu? Yang pertama menurut kami adalah kita memastikan kualitas demokrasi kita berjalan baik. Kualitas demokrasi kita ini bisa dibangun melalui pendidikan politik. Kalau masyarakat tidak memahami esensi sejati tentang politik itu sendiri, maka masyarakat hanya akan menjadi supporting sistem penggembira saja. Artinya kalaupun setiap suara, setiap orang melakukan vote, melakukan keputusan untuk memilih si A atau si B, dia harus paham betul kenapa saya harus memilih. Karena 5 tahun ke depan nasib kita tergantung apa yang sudah kita pilih gitu kan. Yang kedua, peran partai politik. Peran partai politik ini kan struktur antara yang bisa menggabungkan antara cita-cita negara dengan situasi kondisi masyarakat di bawah gitu. Jadi saya kira
partai politik harus mengambil peran yang lebih signifikan lagi dalam memastikan kualitas politik di Indonesia juga baik gitu. Dan instrumennya apa? Tadi pendidikan politik. Nah, kita berharap 2024 Indonesia bisa melahirkan banyak pemimpin-pemimpin hebat di setiap levelnya, di ruang nasional, di provinsi maupun di kabupaten itu sendiri sampai ke level tingkat desa. Merata begitu Kang Lutfi ya? Betul. Oke, baik. Jadi adanya komitmen bersama peningkatan demokrasi dan juga pasti ini adanya pendidikan politik yang baik, apalagi untuk para pemilih pemula juga Kang ya. Betul. Oke, baik. Selanjutnya bergeser kita ke Pak Dodo. Salam kenal Bapak. Kita baru bertemu hari ini ya Pak ya. Oke, Kasat Intelkom Polresta Cirebon Bapak Dodo Nurwenda SHMSI. Oke, Pak, dari pihak kepolisian saya ingin tanya Bapak, apakah sudah persiapan untuk Pesta Demokrasi tahun 2024 nih Pak sejauh ini? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi disampaikan tentang bagaimana apakah sudah dipersiapkan. Ya. Jelas kalau kita berbicara tugas kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tugas pokok kepolisian sebagai Harkamtibmas, penegakan hukum, pelayan, pengayom, pelindung masyarakat. Secara tidak langsung bahwa kewajiban pihak kepolisian itu mengamankan seluruh, ya, mengamankan kebijakan pemerintah, mengamankan masyarakat, kegiatan masyarakat. Secara otomatis, maka setiap momen-momen kebijakan pemerintah, ya, polisi sudah siap untuk melakukan pengamanan. Sedini mungkin ya Pak ya, sudah ada Siap, persiapan dari ya. pihak kepolisian. Baik, jadi kita sebagai masyarakat juga peserta pemilu ini harus bisa bekerja sama ya Pak untuk sesuai dengan target yang luar biasa ini, pemilu sukses tanpa ekses ya. Oke, baik, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa RCTV, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Kami kembali untuk Anda pemirsa RCTV dalam dialog interaktif pencegahan konflik sosial menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Oke, sekali lagi untuk audiens yang hadir di sini ada perwakilan dari akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat dan juga ada dari Ormas ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Oke, kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Bupati. Silakan Pak Bupati. Kita akan menyimak secara seksama. Silakan Pak. Hadirin yang saya hormati, rasa aman dan nyaman merupakan dambaan setiap manusia, tidak terkecuali kita semua yang hadir di sini. Dan kewajiban kita juga untuk menjaga keamanan dan ketertiban sehingga tercipta situasi kondisi yang aman dan kondusif. Kaitannya dengan cipta kondisi wilayah menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 sudah mulai tampak di permukaan dan kita rasakan, yakni gesekan ataupun singgungan antar kelompok politik di level nasional maupun di regional. Kampanye hitam sudah mulai dimainkan oleh beberapa kelompok dan apabila tidak diwaspadai bersama maka akan berdampak kepada perpecahan di masyarakat. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri paparan ini saya selaku Bupati Cirebon berpesan kepada saudara-saudara untuk melakukan kewaspadaan dini dan cegah dini hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, waspada adanya spanduk-spanduk atau informasi yang hoax yang beredar melalui media sosial dan atau media cetak dan televisi berbau politik yang sifatnya provokasi sehingga berpotensi dapat memecah belah persatuan dan kesatuan serta keresahan di masyarakat. Yang kedua, waspada kampanye hitam yang merupakan suatu upaya di bidang politik untuk merusak atau mempertanyakan lawan politik dengan cara memainkan propaganda-propaganda negatif menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Yang ketiga, waspadai gerakan kelompok yang selalu memainkan politik identitas, karena kelompok ini selalu memainkan politisasi identitas melalui interpretasi secara ekstrim yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama baik dan secara ras, etnisitas, agama maupun elemen perekat lainnya adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menentukan jati diri suatu kelompok.
tersebut. Terima kasih banyak Pak Bupati sudah menyampaikan materi kepada kami di sini. Ini berkaitan dengan kita harus waspada terhadap kampanye hitam ya Pak ya. Oke, selanjutnya bergeser kepada Kang Lutfi, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Mangga Kang, silakan apa yang disampaikan pada kami di sini dan juga pemirsa RCTV yang ada di rumah. Problem politik milenial itu satu, teman-teman belum memahami tentang cita-cita bernegara. Sehingga ketika tidak memahami cita-cita bernegara, teman-teman tidak merasa penting untuk mengambil bagian dari politik. Ini problem yang pertama. Solusinya apa? Solusinya pendidikan politik. Pendidikan politik untuk generasi milenial. Kita berharap generasi milenial ini tidak menjadi generasi apolitis, generasi yang tidak peduli dengan politik. Contohnya tidak peduli bagaimana? Wah, ngapain mikirin pemilu? Nggak ada manfaatnya buat kita gitu. Mendingan kita happy-happy atau mendingan kita fokus belajar aja gitu. Nah, ini menurut kami pandangan yang salah. Kenapa? Karena suara milenial menentukan hasil akhir dari kepemimpinan yang ada di Indonesia. Kita lihat contoh data statistik ya. Jumlah pemilih di Kabupaten Cirebon ada berapa? 1.700.000. Ini sensus 2018 ya. Saya belum lihat sensus yang terakhir. 1.700.000 pemilih menentukan hasil akhir bagaimana Kabupaten Cirebon atau Indonesia 5 tahun ke depan. Dari 1.700.000, berapa pemilih milenialnya? Kalau kita menghitung yang umur di bawah 20 tahun, kurang lebih ada 124.000 orang pemilih. 124.000 orang itu sama dengan 7 kursi di DPRD legislatif. 125.000 orang ini sama dengan 6 atau 7 kursi di DPRD. Kalau ngitung milenialnya dari umur 17 sampai umur 30 tahun, maka ada 540.000 orang pemilih di Kabupaten Cirebon. 540.000 orang pemilih itu sama dengan 25 kursi di DPRD. Maknanya 25 atau 26 kursi di DPRD, kekuatan politik legislatif ini bisa menentukan satu, kebijakan. Yang kedua, bisa menentukan terkait dengan pemanfaatan keuangan negara melalui APBD. Contoh politisnya sederhana begini. Kita ini Kabupaten Cirebon ini peran pemuda ini lemah sekali dalam konstelasi pembangunan. Kita harus bikin perda tentang kepemudaan. Kita harus memberi ruang kepada pemuda untuk bisa membangun eksistensi, untuk dia berkontribusi dalam pembangunan. Yang membuat perda siapa? Yang 26 orang ini. Bayangkan kelompok milenial bersatu. Kelompok milenial bersatu yang 540.000 orang dan vote-nya itu satu bidang, satu orang atau satu kelompok gitu. Maka pemenangnya adalah milenial. Kalau milenial punya calon bupati, punya calon gubernur, punya calon legislatif, ini dikelompokkan dalam satu kekuatan. Jangankan mengambil kekuasaan legislatif. Untuk menjadi ketua DPRD hanya butuh 10 kursi. Kalau 500.000 orang tadi bersatu, itu bisa dapat 25 kursi. Jangankan ketua DPRD, satu legislatif keambil semua gitu. Kalau bersatu. Tapi problemnya sekarang ini kan generasi muda menjadi generasi apolitis. Apa yang hari ini penting dilakukan oleh teman-teman di dalam mengambil eksistensi politik milenial? Yang pertama, teman-teman harus paham apa yang teman-teman perjuangkan, apa yang akan teman-teman perangi gitu kan. Saya sering diajak demo sama mahasiswa. Saya ini nggak pernah mundur kalau ditarik-tarik sama teman-teman. Ayo kita demo. Saya bilang, saya tidak akan pernah ikut perang apa yang tidak saya pahami, apa perjuangan apa yang tidak saya
Ketika saya tidak tahu apa yang saya perjuangkan dan apa yang saya perangi, saya tidak akan pernah ikut perang. Demo itu bagian dari perang gitu. Kalau yang diperjuangkan nggak jelas, ngapain kita demo gitu kan? Standing posisi saya jelas itu. Sama dengan teman-teman juga. Ketika yang diperjuangkan jelas, demo mangga, tapi sesuai dengan aturan dan koridor yang sudah ditetapkan gitu kan. Nah sekarang membangun kesadaran, membuka generasi apolitis yang nggak peduli sama politik ini adalah melalui pendidikan politik. Tadi saya sampaikan, satu, kita perang terhadap kebodohan. Yang kedua, kita perang terhadap KKN. Korupsi ini merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Nah fungsinya teman-teman masuk di ruang legislatif adalah mengontrol itu semua. Dan hari ini, mohon maaf, kalau peran hanya ikut nyoblos di TPS, itu ya oke lah. Tapi kita berharap lebih dari itu. Persiapkan teman-teman, diri teman-teman, persiapkan kapasitas teman-teman, kompetensi teman-teman, pemahaman tentang politik secara generalnya gitu. Kemudian ambillah peran yang baik di ruang politik. Terima kasih banyak untuk Bapak Ketua DPRD Kabupaten Cirebon sudah menyampaikan materinya. Hadir di sini di Gedung Kaliandra kaum milenial, perwakilan kaum milenial. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya Kang ya untuk kaum milenial agar bisa ikut berpartisipasi dalam Pesta Demokrasi 2024. Selanjutnya pemirsa RCTV, kita akan bergeser untuk mendengarkan pemaparan materi dari Kasat Intelkom Polresta Cirebon pada Bapak Dodo Nurwenda SH.MSI. Silakan Bapak. Berbicara pengertian konflik sosial adalah konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan dengan kekerasan fisik antara dua atau lebih kelompok atau golongan yang mengakibatkan hilangnya rasa aman, kerugian harta benda, rusaknya pranata sosial, jatuhnya korban jiwa, renggangnya hubungan sosial antar warga masyarakat, dan atau disintegrasi sosial yang menghambat proses pembangunan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Apa yang menjadikan konflik sosial? Bukan berbicara ini salah satu bagiannya adalah bagiannya menjelang pasca pencegahan, pasca pemilihan konflik sosial. Ini saya jelaskan apa aja sih konflik sosial dari segi apa aja. Yang pertama adalah tawuran antar pelajar. Yang kedua adalah konflik sengketa agraria, ya permasalahan tanah. Yang ketiga adalah masalah izin pendirian rumah ibadah. Yang keempat, masalah aliran agama dan kepercayaan. Yang kelima adalah bentrok antara ormas OKP. Yang keenam adalah bentrok antar warga dan pemuda. Ini kejadian-kejadian tentang salah satu contoh konflik sosial. Bagaimana hubungan konflik sosial dengan pemilu? Nah, yang disampaikan, ya. Pada tahun 2024, ya, rencana akan dilaksanakan Pilpres, Pileg dan Pilkada. Pemilihan Pilpres dan Pileg akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Dengan nanti tahapannya adalah akan dimulai 1 sampai 7 Agustus adalah pendaftaran parpol dan selanjutnya. Nah, ini eskalasi yang tadi disampaikan Pak Bupati, Pak Ketua DPR, ini adalah terus akan berlanjut, ya. Yang kedua adalah pemilihan kepala daerah. Ya, kebetulan nanti tanggal 27 November 2024. Berdasarkan kesimpulan rapat dengar pendapat, ini sumbernya pada tanggal 24 Januari 2022 dan keputusan KPU nomor 21 tahun 2022. Ini disampaikan, ya, tahapan pemilu sudah semuanya mungkin para hadirin semuanya sudah tahu, ya. Ya tadi pendaftaran partai politik 1 sampai 7 Agustus 2022. Konflik yang biasa terjadi dalam pemilu. Tadi di pemaparan secara spesifik atau memaparkan untuk potensi konflik yang akan terjadi karena pasca ini. Nah, konflik yang biasa terjadi dalam pemilu, satu, penentuan jadwal dan kegiatan kampanye. Ini biasanya ya banyak yang berbeda pendapat yang akhirnya menjadikannya. Netralisasi ASN, money politik, ya syarat pendukung calon persorangan, pemasangan dan penelitian alat peraga yang tadi sudah disampaikan, tapi lebih kepada spesifik lagi, ya.
sengketa hasil pemilu dan penyimpanan, pengelolaan dan distribusi logistik pemilu. Nah, bagaimana mengantisipasinya supaya mengeliminir supaya tidak terjadi apa yang tadi dipetakan. Terjadi istilahnya ada permasalahan atau kerawanan terjadinya adalah konflik sosial. Yang pertama adalah sosialisasi regulasi jadwal tahapan program tahapan lebih dimaksimalkan, koordinasi simulasi tahapan dengan parpol, komunikasi antara parpol yang satu dengan parpol yang lain, KPU, koordinasi dan sinergitas ini yang paling penting dengan TNI Polri, Pemda, tokoh masyarakat. Karena Polri tidak mungkin, tadi disampaikan pada awal, siap nggak? Siap, dengan gagahnya siap, tetapi tanpa dukungan semua lini yang terkait, instansi terkait dan masyarakat, nonsen kita polisi bisa maksimal melaksanakan pengamanan kebijakan pemerintah atau pengamanan dari kegiatan-kegiatan masyarakat. Yang keempat, pemetaan tersedia gudang logistik dengan Pemda sampai desa kelurahan. Ini perlu komunikasi, terus perlu istilahnya komunikasi yang aktif dengan semua instansi terkait. Contoh yang memang alhamdulillah kemarin Pilkades ya. Karena apa? Kerjasamanya Forkopimda yang begitu bagus, Kominda ya, tingkat saya nih Kominda dengan Bukaban, Forkopimdanya, masyarakatnya, tokoh masyarakatnya ya. Semua alhamdulillah aman. Tidak ada ekses yang signifikan. Mudah-mudahan ini sebagai pilot project, sebagai contoh yang harus kita lakukan untuk mencegah atau melakukan kegiatan-kegiatan pemilu, menjelang pemilu atau pilkada selanjutnya. Baiklah, setelah tadi kita mendengarkan pemaparan, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk audiens, perwakilan dari mahasiswa, akademisi, ormas dan juga tokoh masyarakat yang ingin bertanya kepada narasumber kita hadir di sini. Pertanyaan pertama untuk Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Bapak. Izin bertanya, bagaimana peranan kita sebagai pemilih pemula dalam proses pilkada dan pemilu? Dan pertanyaan kedua untuk Bapak Kapolres atau yang mewakilinya, yaitu konflik apa saja yang biasa terjadi dalam pilkada dan pemilu? Lalu apa proses penyelesaiannya? Apakah keberadaan geng motor yang cukup masif kejahatannya dapat mengganggu jalannya proses pemilu dan pilkada? Ini peran tertinggi ya, teman-teman harus jadi agen perubahan. Untuk bisa menjadi agen perubahan, teman-teman harus memahami dulu terkait dengan konstelasi pemilu dan semua turunannya. Konstelasi pemilu dan semua turunannya mungkin definisi sederhananya memahami tentang bagaimana negara ini bekerja. Dari sistem demokrasinya, sistem pelaksanaan pemilunya, sistem pengelolaan bernegaranya dan lain sebagainya. Fungsi agen perubahan ini adalah untuk memastikan masyarakat ini terfasilitasi untuk bisa melek terkait dengan knowledge yang tadi sudah kita pahami. Kalau konflik sosial itu memang tidak dikelola secara baik, maka ini akan menjadi efek pengurang dari kualitas demokrasi. Karena kalau saya ditanya, gimana sih Kang caranya mengkooptasi, menghancurkan Papua gitu kan. Hari ini kita nggak perlu kirim 100 batalion, tapi kirim saja 3 orang provokator untuk merusak stabilitas, kondusivitas sosial di Papua. Bagaimana sih untuk menghancurkan Jakarta? Sama. Bagaimana untuk menghancurkan Indonesia? Sama. Hari ini konflik sosial rentan sekali untuk menjadi masalah yang ujungnya kemana-mana. Saudara saya itu loh, di desa di Babakan itu, gara-gara pilihanku, suami sama istri cerai, pisah, suami sama istri gitu. Karena yang satu masih punya kekerabatan dengan suaminya, yang satu punya kekerabatan dengan istrinya, saling memaksakan pilihan, kan ini nggak sehat dalam demokrasi gitu. Pendidikan politik ini harus kita pastikan bisa landing di masyarakat supaya money politik bisa kita hindari gitu. Kita memilih pemimpin itu memilih pemimpin yang baik, yang benar, yang pro dengan kemajuan.
Dan saya pikir ini tantangan, ini challenge buat teman-teman. Bisa atau enggak tergantung teman-teman. Kalau kami, standar terendah dari yang kita inginkan adalah kondusivitas. Kita berharap politik tidak membuat ekses yang merusak kualitas demokrasi. Siapapun yang disepakati oleh Indonesia, siapapun yang disepakati oleh Cirebon menjadi pemimpin, ayo kita dukung sama-sama. Jadi soal demokrasi adalah hanya soal pemilihan, dan setelah pemilihan itu selesai kita harus bersinergi lagi, kita harus bersatu lagi, kita harus bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Saya dengan Pak Bupati selalu bersinergi. Saya paham, Pak Bupati supir, saya kenek nggak boleh melampaui supir gitu kan. Nah, tapi teman-teman harus dukung kita semua agar kita bisa bersinergi. Kalau kita nggak bersinergi, repot. Ada kenek cadangannya lagi, Pak Kapolres, kenek juga, karena supirnya Pak Bupati gitu kan. Ada Pak Dandim, ada Pak Kajari, kami di Forkominda, kita harus bersinergi. Setelah itu kita bersinergi dengan seluruh kelompok masyarakat. Dan ketika sinergi ini terbangun, saya yakin kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, kebodohan, KKN bisa kita perangi bersama-sama. Jadi kira-kira itu jawabannya. Oke, baik, terima kasih banyak Kang Lutfi atas penjelasannya. Oke, Lia Alinda ya, puas ya tadi sebagai pemula proses pilkada ini peranan kita ini kita harus menjadi agen perubahan. Dan tadi pertanyaannya, siapkah untuk bisa melewati tantangan ini ya Kang ya? Siap tidak nih untuk para pemilih pemula atau teman-teman semua di sini untuk menjadi agen perubahan? Siapkah? Oke, siap. Harus ada sinergitas ya Pak Bupati dan juga komponen yang lainnya. Selanjutnya ini ke Pak Dodo. Pak Dodo tadi ada yang bertanya, konflik apa sih Pak yang biasa terjadi Pak dalam pilkada dan juga pemilu? Apakah ada proses penyelesaiannya? Kalau kita lihat pemilu ini harus berbicara aman. Aman itu udah jelas tadi yang disampaikan, salah satu akar permasalahan itu yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Bupati itu deteksi dini ya. Terus juga permasalahan-permasalahan milenial itu salah satu akarnya. Tapi dari kita kepolisian itu lebih kepada keamanan. Keamanan itu harus inklusif kan, global ya, global. Nah, salah satu tentang geng motor itu adalah salah satu. Pak Kapolres ini ya, beliau langsung memimpin ke lapangan ya, melakukan penindakan ya terhadap geng motor. Karena apa? Memang ini potensi mengganggu yang krusial karena pelaku-pelakunya itu geng motor kadang-kadang di bawah umur ya, dan itu geng motor di bawah umur. Nah, maka kenapa tadi saya bilang ke Pak Ketua DPR dengan Pak Bupati, setelah melakukan penindakan ini ada tindak lanjutnya dari pemerintah untuk melakukan pembinaan. Apakah itu pembinaannya dilakukan dari tingkat desanya ya, atau dan sebagainya, itu mencari satu bentuk harus dikonsepkan, atau mungkin sudah ada wadahnya tinggal ditindaklanjuti. Itu jelas tentang geng motor itu akan berdampak. Maka Pak Kapolres pasca atau menjelang, maka diberantaslah berandalan motor supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat di wilayah, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Nah, itu salah satunya. Nah, bagaimana tadi dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan atau permasalahan, bagaimana penyelesaiannya? Sudah jelas ya. Kalau menjelang itu udah ada Bawaslu-nya, ya, ada pendekatan yang gabungan dari yang dibentuk oleh KPU. Nah, bagaimana kalau pihak kepolisian? Kalau pihak kepolisian itu lebih kepada ada unsur pidananya. Karena pada saat kejadian tahapan pemilu itu ada namanya Bawaslu ya, Pak Ketua ya, Bawaslu atau Gakumdu kalau nggak salah, Gakumdu yang terdiri dari Reskrim. Ya, kebetulan saya intel hanya untuk di dalam komindanya. Jadi ada tahapannya, ada bidangnya pada saat tahun pemilu. Nah, kecuali tindak pidana murni ya yang tidak bersangkutan dengan pemilu, maka pihak kepolisian melakukan tindakan. Contoh geng motor ya, curanmor, curas. Nah, kalau tindakan kegiatan pelanggaran pemilu itu ada yang sudah dibentuk oleh KPU, yaitu adalah Bawaslu-nya ada, Gakumdu-nya ada. Itu mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Dodo atas penjelasannya. Oke,
teman-teman semuanya, kita buka kesempatan kembali. Silakan untuk yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Mangga, Mas. Izin bertanya kepada Bapak Bupati, siapa saja sih yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu? Apakah hanya Bawaslu dan KPU atau emang ada lembaga lain yang ikut serta dalam pelaksanaan pemilu? Terakhir yaitu bagaimana peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada di 2024. Terima kasih juga Muhammad Rofiuddin ya dari unsur IPNU Kabupaten Cirebon. Pak Bupati, siapa yang terlibat Pak dalam penyelenggaraan pemilu? Kemudian bagaimana peran pemerintah? Silakan dijawab. Pak Bupati, siapa yang terlibat Pak dalam penyelenggaraan pemilu? Kemudian bagaimana peran pemerintah? Silakan dijawab. Jadi yang terlibat dalam pemilu pertama yaitu pemilihnya, masyarakatnya, dan juga yang membuat aturan-aturan dalam pemilunya, yaitu misalkan KPU, Bawaslu, dan dan yang lainnya ya. Nah, yang ketiga yaitu partai atau calon dari pemilunya. Nah, di samping itu adalah nanti dari pihak keamanan, TNI, Polri. Tapi yang paling utama kalau kata saya yaitu antara masyarakat pemilih dan yang dipilih yang paling utama. Maka pemilih ini yang dikemukakan kata Kang Lutfi itu harus menjadi agen perubahan. Maka harus menjadi pemilih rasional. Jadi pemilih rasional, makanya pemuda, milenial, mahasiswa, ormas, dan yang lainnya harus menjadi agen perubahan. Bahwa pemilu, pilkada itu hajat kita yang sudah rutin dan akan memilih suatu DPR atau pimpinan yang untuk mengolah negara, daerah, dan bangsa ini. Jadi harus menjadi pemilih rasional agar calon-calon sebenarnya ini nanti tidak bisa lagi pakai isu-isu yang kurang baik, hoax, ini benar atau enggak. Nah, itu akan berdampak nanti terhadap calon-calonnya, berdampak terhadap calon-calonnya. Kalau calon-calonnya juga sadar tahu bahwa ini menjadi pemilih rasional, dia akan merubah pola pikirnya, tingkah lakunya. Dan yang paling utama, ini dari pemilih, itu pun harus ngerti dan paham apa sih kita calon, untuk apa sih kita nyalon, akan kita kembali terhadap untuk menjalankan amanat dari rakyat, maka kita kembali, yaitu paling utama adalah pada agama. Kata ini Pak Dodo tadi, itu agama itu paling utama. Kita nanti menjadi pimpinan, menjadi DPR, akan kita tanya bagaimana kepimpinannya. Jadi itulah nilai-nilai yang harus menjadi pembatas kita itu nafsu kita. Kalau kitanya nggak dilandasi dari nilai-nilai agama, nanti dalam pikirannya pribadi carai, kita pengen menang dengan segala macam cara, mau hasut, mau ini segala macam, masyarakat ribut, lain masalah ribut. Nah ini makanya pertama aturannya dulu yang dibuat oleh KPU-nya juga sebagai pelaku itu harus jelas supaya jangan sampai ada lowongan-lowongan untuk orang itu memanfaat gitu. Dan yang kedua itu dari pemilihnya. Pemilihnya harus menjadi pemilih cerdas, pemilih rasional. Kita harus jadi pemilih yang rasional dan juga cerdas. Begitu ya Pak ya? Oke, ini luar biasa. Kita harus jadi paham tentang siapa yang akan kita pilih ya Pak ya. Terus juga tentang pendidikan politik karena penting juga. Kemudian bagaimana kita menjadi pemilih yang rasional dan cerdas ini meminimalisir konflik nanti ya Pak ya. Jangan sampai timbul. Apalagi dalam rumah tangga ternyata ada juga ya berpengaruh ya. Ini Kang Lutfi ya, munculnya konflik rumah tangga ini berpengaruh terhadap dalam pelaksanaan demokrasi itu ya. Oh, jangan sampai terjadi pemirsa CTV ya. Oke, selanjutnya kita akan buka kembali untuk sesi dialog.
dalam proses pemilu itu kan ada yang namanya kampanye. Namun dalam kampanye itu timbul beberapa permasalahan yang sangat disayangkan saat ini, yaitu adanya kalangan milenial yang mengampanyakan untuk golput dalam pemilu. Yang pertama, menurut saya kampanye pemilih golput ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Ketika kita memahami bahwa esensi demokrasi itu adalah keterpilihan dengan suara terbanyak, maka ketika semakin banyak orang baik yang golput, saya ulangi, ketika semakin banyak orang baik, orang benar yang golput, maka yang akan terpilih adalah orang-orang yang mungkin belum baik, atau mungkin punya kepentingan yang di luar kepentingan masyarakat banyak. Kalau teman-teman rela, kalau teman-teman memang bersepakat untuk itu, ya silahkan. Kenapa silahkan? Karena negara sudah menetapkan bahwa sistem bernegara kita menggunakan sistem demokrasi. Suara mahasiswa, suara dosen, suara kiai, suara pekerja sama. Satu suara. Jadi bayangkan, Plato pernah bilang begini. Kemaksiatan, perjudian, kerusakan, dan kemiskinan itu karena disebabkan oleh politik. Kalau orang-orang baik tidak mau mengambil bagian dalam proses-proses politik, proses kekuasaan, proses bernegara, maka yang akan mengambil bagian itu adalah orang-orang yang punya kepentingan. Sekarang saya belum bisa memahami apa esensi yang diambil oleh teman-teman yang mengkampanyekan, udah kita golput saja, nggak usah ikut pemilu, ngapain kita ikut pemilu gitu, nggak ada manfaatnya, toh negara nggak pro dengan kita. Yang bisa saya tangkap dari statement itu sederhana, ini hanya bentuk kekecewaan saja gitu. Saya nggak yakin bahwa yang mengkampanyekan golput itu teman-teman yang dibayar oleh pihak yang lain gitu kan. Kalau hari ini kan kita sedang marak di media sosial, wah banyak buzzer yang merubah opini masyarakat. Nah, salah satu opini yang mungkin dirubah itu adalah bagaimana menggeser para pemilih yang baik ini menjadi golput gitu. Yang mereka bangun itu kan ketidakpercayaan massa. Jadi kita harus bikin masyarakat ini nggak percaya sama pemerintah. Menurut saya ini konyol. Dan mohon maaf, saya bisa bilang ini pembodohan masyarakat. Tugas teman-teman ini jangan membodohi masyarakat. Teman-teman ini harus jadi agen perubahan. Sadarkan masyarakat, sadarkan para pemilih gitu, bahwa ini bagian dari dinamika pesta demokrasi Indonesia. Kita harus sukseskan pelaksanaan pemilu, kita harus sukseskan pergantian kekuasaan setiap 5 tahunan yang sudah ditetapkan oleh konstitusi kita. Jadi kalau ada teman-teman yang ngajak golput, ini ya kita harus sadarkan bareng-bareng. Kita perannya harus mengedukasi, malah kita merusak kualitas demokrasi dengan mendorong para pemilih untuk menjadi golput. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Ya, kita sudah ada di penghujung acara. Untuk pemirsa RCTV juga yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan kami. Tadi dari masing-masing narasumber, ketiga narasumber kami sudah memberikan penjelasan dan juga memaparkan materi berkaitan dengan politik ya, untuk persiapan pilkada dan juga pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan serentak. Kita ingin tahu kesimpulan dari para narasumber kita, apa sih yang ingin disampaikan kepada audiens dan juga pemirsa RCTV. Diawali dari Pak Bupati Cirebon, seperti apa Pak catatan yang ingin disampaikan? Kita kepada seluruh masyarakat bahwa pilkada, pileg itu adalah hajat kita untuk
perubahan dan kemajuan masyarakat. Maka masyarakat ayo program pemerintah kita dukung, kita laksanakan dan menjaga kondisivitas masyarakat kita yang aman, tentram, dan kita ini hal yang biasa. Maka ayo kita bersama-sama laksanakan dengan baik, tujuan dengan baik, dan jaga kondisivitas keamanan kita untuk kenyamanan masyarakat kita. Oke, itu statement closing dari Pak Bupati. Selanjutnya dari Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Kang Lutfi. Mangga, Kang. Wahai generasi milenial yang katanya generasi Z, segera ambil peran, segera jadi agen perubahan, pastikan tingkat kesiapan kalian memadai untuk menjemput masa depan. Indonesia membutuhkan kalian. Oke, wahai milenial. Oke, ini memberikan semangat kepada kita semua, Kang Lutfi ya. Terakhir dari narasumber kita, Pak Dodo. Mangga. Terima kasih ya, kepada seluruh elemen. Ya, cintailah polisi. Ya, cintailah polisi. Ya, karena apa? Pasti ya dalam proses, karena apa? Polisi itu dituntut oleh masyarakat sempurna. Kalau sempurna bukan malaikat, kalau salah pun bukan setan. Ya, jadi harapan dari institusi kepolisian Republik Indonesia, cintailah polisi, bantulah polisi. Tanpa dukungan semua elemen, polisi tidak akan mampu untuk melaksanakan tugas pokok kepolisian secara maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintai polisi, cintai Ketua DPRD, cintai Pak Bupati, dan kita semua ya harus saling bekerja sama, saling sayang ya, Pak. Tapi saya dengarnya tadi cintailah politik ya. Gitu. Boleh, Pak. Salah ya? Ini sebagai ini juga Cintailah motivasi politik kita. gitu. Waduh, Pak Polisi ini mendukung kami berarti. Hari ini kita banyak belajar pemirsa tentang pentingnya politik, bagaimana cara untuk bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita, menjadi pemilih yang cerdas dan juga yang pastinya pemilih yang rasional dengan saling bekerja sama dan tingkatkan solidaritas kita untuk semua komponen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti. Oke, kita juga ingin mendengar nih statement closing dari para peserta yang hadir di sini, perwakilan ya dari peserta. Oke, silakan perwakilannya untuk memberikan statement closing ya. Saya pengen terima kasih kepada Pak Bupati, Ketua DPRD dan Kapolresta, khususnya Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya. Artinya sudah dan telah menjalankan tugas dan tujuan konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, saya ingin mencoba menemukan variabel antara konflik sosial, pemilu, dan kekuasaan. Saya meminjam pendekatan Noam Chomsky, intelektual terkemuka abad ke-20, soal kuasa, media, dan propaganda, dan mencoba menghubungkan dengan pernyataannya Gubernur Lemhanas, Andi Wijayanto, soal konsolidasi demokrasi. Saya menduga asbabun nuzul dari konflik sosial adalah soal elit politik yang tidak bisa mengkonsolidasi demokrasi. Artinya elit politik ini seolah-olah tujuannya hanya konsentrasi kekuasaan, yaitu akumulasi kekuasaan, bukan mendistribusikan keadilan. Jadi pernyataan saya soal itu. Yang terakhir adalah soal bagaimana cara mengkonsolidasi politik yang kira-kira demokrasi, yang kira-kira demokratis. Jadi kira-kira mendrive opini publik atau mengendalikan opini publik secara positif, bukan negatif atau distortif. Terima kasih. Perwakilan dari audiens yang ada di sini yang sudah berpartisipasi untuk kegiatan yang dipersembahkan oleh Kesbangpol Kabupaten Cirebon. Sekali lagi terima kasih untuk orang-orang hebat yang ada di sini. Tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Kita bersama-sama sukseskan untuk pemilu dan juga Pilkada 2024. Pak Bupati terima kasih, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon terima kasih, Bapak Dodo juga selaku Kasat Intelkor Polresta Cirebon terima kasih banyak Bapak. Sukses untuk kita semua dan juga pastinya untuk Kesbangpol Kabupaten Cirebon. Ibu Ita terima kasih banyak dan jajarannya. Sekali lagi untuk pemirsa CTV juga yang sudah menyaksikan tayangan kami, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan pastinya dengan adanya dialog interaktif ini dapat terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera. Saya Novia Aprilia pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.